Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman Teru Air Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita sejenak duduk di majlis hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita duduk mengambil keberkahan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham enggak faham, yakinlah di situ ada keberkahannya. Jadi kadang orang ngaji hadis, contoh kalau kita ngaji kitab Al-Bukhari. Kitab Bukhari itu ribuan hadis. Kalau kita baca satu persatu, kemudian disarahi, diterangkan, itu mungkin sampai berpuluh tahun tak hatam. Ribuan hadis. Kita sekarang duduk dari maghrib sampai isya. Kita terangkan pendek-pendek, mungkin satu hadis, dua hadis. Kalau sampai ribuan hadis, nah berapa tahun? Ini apalagi ngajinya satu pekan sekali. Kapan hatam? Berarti ilmu yang tidak kita dapatkan, hadis-hadis Rasul yang kita tidak pernah dengar, itu jauh lebih banyak daripada yang pernah kita dengar. Jadi kalau ngaji hadis itu ada istilahnya qiraah bisyarah, membaca dengan disarahi. Baca Bukhari sambil lihat kitab Fathul Bari, Irsyadus Syari, keterangannya demikian kan. Ulama mengatakan demikian. Dukung hadis, ada hadis ini menguatkan, ayat ini menguatkan. Ada yang membacanya sardan. Sardan ini pokoknya kita baca kitab Bukhari dari awal sampai akhir, kita baca saja, maksudnya tanpa diterangkan. Pokoknya contohan Abi Hurairah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada naron faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhum bi hujuzikum anin nari wa antum tafallatuna min yadi. Ini dibaca. Langsung berikutnya anhu anna Rasulullah SAW. Dibaca gitu tok sampai atam ribuan hadis tanpa diterangkan. Dapatnya apa? Dapatnya yakin di situ ada keberkahan. Apalagi diterangkan. Jadi kalau syarah ini diterangkan seperti ini. Nah, jadi kita dapat pemahaman. Sekarang ada yang sardan. Macam mana kita nak dengar semua hadis Rasulullah? Sampai puluhan ribu hadis kita nak dengar. Kalau kita terangkan satu-satu. Jadi ada dua majlis hadis model yang sarah yang seperti ini lama. Ini pun kita cuma sekedar saja sarahnya, bukan mendetail. Kalau mendetail satu hadis pun mungkin 2 kali 3 kali pertemuan baru selesai. Makanya aneh kalau ada orang cuma ikut majelis ilmu, duduk halaqah, 2 halaqah, 3 halaqah, langsung jadi ulama, nyalah-nyalahkan ulama besar. Ini salah, ini bid'ah, ini musyrik, ini kafir. Inti berapa hadis inti baca? Jadi sebetulnya perlu juga untuk mengambil keberkahan di bumi kita Karimun ini, mungkin
itu hanya sekedar terlintas di pikiran saya. Kita membaca contoh kitab Bukhari dari awal sampai akhir, tetapi sardan, dibaca seperti orang membaca Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai An-Nas sadaqallahul azim. Tanpa ada diartikan, tanpa ada disyarahkan, tapi yakinlah kalau kita baca Quran seperti itu, mesti kita dapat kemanfaatan. Ya apa tidak, Bang? Ya kan? Faham tak faham? Kita baca alif lam mim sampai selesai kita baca, itu kita yakin kita itu dapat keberkahan dari membaca. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, paling tidak sanadnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Mungkin hari ini belum paham, besok oh ini dulu aku pernah baca nih. Berarti sudah sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Pokoknya kita sebetulnya perlu kita membuka seumpamanya lah pengajian kitab Bukhari, tapi sardan. Jadi ada sardan, ada syarhan. Tapi wajib semuanya pegang kitab. Nah, itu wajib. Baca gantian. Kalau metodenya Imam Malik rahimahullah ta'ala berbeda dengan ulama-ulama hadis yang lain. Kalau ulama hadis yang lain, guru membacakan kepada muridnya. Ada seorang murid datang, ingin mendengarkan hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian gurunya menyampaikan. Guru menyampaikan contoh di sini, anhu yani an Jabirin radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya menyampaikan karena gurunya dulu sudah dapat hadis ini dari gurunya. Kemudian dia menyampaikan kepada muridnya. Kalau Imam Malik tidak. Imam Malik dia ketika ada orang minta hadis dengan Imam Malik, bukan dia yang menyampaikan, kau baca nih, aku dengarkan, kata Imam Malik. Jadi ketika seorang murid itu membaca, gurunya ini nyemak, ini tentu lebih akan lebih hati-hati gitu. Salah. Tapi ketika gurunya yang baca, muridnya ngantuk, keluar air liur pun terjadi. Tapi ketika muridnya membaca, tak mungkin murid baca sampai tidur ngorok lagi, tak mungkin. Salah satu huruf ditegur sama Imam Malik. Itu bedanya. Maka dari situ periwayatan hadis seperti itu lebih kuat. Maksudnya lebih kuat. Karena apa? Si guru akan lebih teliti dan si murid tidak akan lalai dia karena dia yang membaca. Tak mungkin dia lalai. Nah, itu contoh. Jadi kita di sini insya Allah kita harus yakin, kita duduk di sini itu kita mendapatkan keberkahan yang tidak didapat oleh orang yang tidak duduk. Yakin. Hadis ini yang saya baca. Mungkin kalau kita cari di internet ada, kita bisa baca sekaligus artinya, sekaligus keterangannya. Tapi yakin berbeda ketika kita duduk di sini, kita dengar. Istilahnya pun silsilahnya itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya nih listrik ini kabelnya nyambung. Kalau listrik yang kabelnya tak nyambung, tapi dia ada listriknya apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang itu kan lampu, tapi dia tak ada kabel nyambung dia. Mana kuat dengan ini nih? Nih. Ya, apalagi lampunya besar. Ini yang tengah ini kita hidupkan, tambah besar lagi. Kenapa kuat? Karena kabelnya dia nyambung sampai ke mesin PLN sana. Jauh dia pergi sana. Sampai di PLTU sana. Begitu juga dengan hadis. Baca hadis di Google, manfaat ada. Tapi yaitu tadi berbeda dengan yang kita duduk di majelis ilmu. Tentu berbeda. Kalau kita pakai bahasa keras-kerasan, dulu orang tuh dapat hadisnya Rasulullah kan pakai majelis duduk gini. Rasulullah bersabda, sahabat dengar. Rasulullah bersabda, sahabat dengar. Itu yang sunnah. Jadi kalau ngambil hadis dari Google itu hukumnya bid'ah. Kan gitu. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan salafus salih. Dia mengambil hadis mesti dari guru. Mengambil hadis mesti dari guru. Mengambil hadis mesti dari guru. Karena ketika tidak dari guru bisa masuk angin. Dipahami sendiri. Ada lagi orang, mohon maaf, nggak pernah di pesantren, nggak pernah mondok, nggak pernah punya guru.
Tapi dia kalau baca Al-Quran ada manfaatnya. Beli Al-Quran terjemahan. Dia baca Al-Quran. Saya kalau baca Quran mesti dengan terjemahnya sampai hatam. Oke, betul, bagus. Tetapi Anda tanpa guru itu berbahaya. Dalam arti karena tidak semua bahasa Al-Quran ini diterjemahkan secara tepat dan persis. Tidak mesti. Apalagi hanya sekedar dia berpedoman dengan arti, kemudian dia mensarahkan kepada orang lain tanpa ada sandaran dengan para ulama. Di sini kita duduk insya Allah untuk kita niatkan mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Kita hadiah Fatihah dulu dengan guru-guru kita yang menyambungkan ilmu kita dengan baginda Rasulullah SAW. Khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Al-Malik Al-Asani dan semua masyayikh, guru-guru kita di pesantren. Amadanallahu bimadadihim wa fawda alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa khususan ila Sayyidina Imam An-Nawawi sahibul Riyadhus Shalihin. Amadanallahu bimadadihim wa fawda alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada hadis-hadis tentang permasalahan menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah di akhir zaman banyak yang dilalaikan. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mesti hal yang bagus. Nah, jadi ada rahasia-rahasia kadang-kadang yang belum sempat terungkap. Kita sampai kepada hadis anhu, yaitu an Jabir radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-hadis at-tasi' anhu ay an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bilaqil asabi was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihima al-barakah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah ini sahabat. Dia tentu selalu bersama dengan Rasulullah. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, amara, menyuruh apa? Bilaqil asabi was-safhah, was-sahfah. Menyuruh apa? Menyuruh untuk membersihkan, mengisap jari ini, membersihkan. Apa kata bahasa kita ini? Kalau kita jilat taklah lidahnya gini. Apa? Mengisap. Belum ada yang pas bahasanya. Kalau bahasa Jawa ada yang pas. Kalau bahasa Indonesia belum ada. Jadi maksudnya ini dimasukkan, dibersihkan lah pakai mulut. Kita disuruh nih. Rasulullah SAW nyuruh. Itu kata Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dan juga disuruh membersihkan piring. Piring seperti ini. Umpamanya ini makan, kita makan. Bersih nih, kayak gini. Ketika waktu kita ngambil piring ini dari tempatnya tak ada satu biji pun nasi nempel, maka ketika selesai makan begitu juga. Itu sunnah. Amaro. Amaro itu apa? Menyuruh. Jadi jari ini bersihkan. Sebelum dicuci tangannya, mesti kadang-kadang kita makan, apalagi makan nasi sama rendang, ya kan? Oh, nasi sama rendang tuh selesai, nempel semua nih nasi sini, penuh nasi.
Jangan langsung dibuang. Gini, bersihkan dulu. Ditengok orang banyak, ih, kata dia. Apa ngejorok betul? Itu orang tak belajar hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di satu zaman yang kalau kita melakukan sunnah Rasulullah kita malu. Kenapa? Karena orang awam jauh lebih banyak daripada orang yang tahu. Orang bodoh jauh lebih banyak daripada orang yang pandai. Coba berani bagi undangan, undangan orang lain pakai sendak, kita pakai tangan. Habis makan orang banyak nih, apalagi makan di hotel bintang 7 sekali. Makan sampai berdiri gini. Habis kawan sebelah nasi beronggo, ada ikannya, ada apa, airnya tersisa segini, kita piring licin macam ini kata. Mak, kata dia, lapar nampak. Baik, kata dia. Lagi tambah gini kan, malu kita nak melakukan. Kita di zaman yang apabila kita melakukan sunnahnya Rasulullah, malu. Kalau kita terus gitu, siapa yang akan mencontohkan? Hilang sunnahnya Rasulullah nanti semua. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, innakum la tadruna fi ayyihimal barakah. Karena kalian tidak tahu di nasi sepiring ini, Anda tidak tahu di butir yang mana berkah itu ada. Jadi jangan dikira nih apa namanya nih sama, enggak sama. Jadi bisa jadi yang berkah nasi, ada butir-butir nasi yang berkah itu yang nempel di sini. Ternyata kita buang, baru udah cuci tangan kita lap, kita buang. Dah makan dah satu piring, tinggal berkahnya tok dibuang. Atau disisakan di sini, biasalah ngambil. Habis itu sengaja, dia tuh sengaja, bukan dah kenyang sangat, enggak. Memang sengaja disisakan dia. Malu kalau aku habiskan. Dikira macam orang tak makan 3 hari, dihabiskan licin. Padahal yang di sini inilah yang ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Banyak. Sehat walafiat, berkah. Jadi bisa jadi obatnya corona tuh nempel di piring-piring kita tuh, yang nasinya dibuang. Obatnya corona tuh bisa jadi nasi yang nempel di jari-jari kita nih, yang kita langsung kita buang. Apalagi dibuang itu karena kesombongan. Sakit zohirnya, sakit batinnya, hatinya sakit takabur. La yadkhulul jannata man kana fil qalbihi misqali dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil sekali sifat sombong. Kira-kira orang kalau makan disisakan tuh sombong apa gimana? Coba kira-kira. Nasi dia ngambil sendiri, tak diambilkan orang. Tentu dia bisa ngukur, aku habis makan, aku belum makan. Sengaja dia ngambil ayam 2 biji, 1 ditinggal. Siapa nak suruh makan? Engkau sendiri tak mau habiskan, suruh orang lain makan. Kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Makanya sekarang orang bangga kalau makan tuh ala Prancis, kata orang kan. Ala Prancis, tak main lah ala Prancis, kita pakai ala Nabi, ya kan? Makan berdiri gitu kan, apa tuh kita bilang ala Prancis. Ternyata dia penghina Rasulullah. Memang tak masuk dia dengan hadis Rasulullah. Ya gimana? Nyisain untuk kucing, khusus untuk kucing. Ya kalau niatnya ngasih makan kucing nggak apa-apa. Niatnya ngasih makan untuk kucing nggak apa-apa. Ya kucing pun harus kasih makan juga. Jangan kucing tak dikasih makan, tak masalah. Innamal a'malu binniyat. Tapi nanti yang salah-salah yang dapat berkah kucingnya gemuk. Yang ngasih kucing krempeng. Sakit sebentar, batuk sebentar, bengek. Kau berkah, kau kasih kucing terus, kucingnya sehat. Engkau macam wayang. Itu namanya. Keberkahan ada di situ. Keberkahan Siti Zohir, kesehatan. Kemudian apa namanya ini? Kita jadi masalah ibadahnya, ya. Kita semangat. Terus kita ini mudah, apa istilahnya nih, hati ini mudah mendapat petunjuk. Selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, nak bikin salah diingatkan, aku kok begini. Itu sebagian daripada keberkahan.
Ini makanan yang biasa, apalagi makanan-makanan yang dihidangkan di tempat-tempat berkah, tempat-tempat ibadah. Majelis khataman Quran, makan, kasih makan. Biasanya banyak dibuang apa dihabiskan? Ini majelis khataman Quran nih. Maulid, majelis baca maulid sirah Rasulullah, makan. Habis itu dibuang-buang aja itu. Enggak sesuai yang dilakukan dengan yang diperingati. Enggak boleh gitu. Itu makanan di tempat-tempat berkah itu lebih berkah lagi daripada makanan yang biasa kita makan. Makanan yang biasa kita makan, kita ambil di dapur, masak sendiri, nyambal sendiri, goreng telur sendiri, itu ada berkahnya. Apalagi makanan, kita bikin makanan, mana ada majelis Quran, majelis taklim, aku kasih makan. Ini ada keberkahan tersendiri. Percaya apa tidak? Beri nasi di Minang Jaya atau di mana sederhana, kita beli nasinya atau beli sama-sama di satu kedai makan. Yang satu taruh di majelis Al-Quran, sedekahkan, taruh, Pak ini taruh. Yang satu taruh dekat diskotik sana. Hah, itu beda enggak kira-kira tuh? Jelas berbeda. Kata Rasulullah SAW, akala ta'amakumul abrar wassalat alaikum malaikatul akhyar. Ketika makan makananmu orang-orang yang soleh-soleh, maka malaikat-malaikat akan mendoakanmu. Dapat doa dari malaikat. Kita doa sendiri mungkin tak sampai karena banyaknya dosa, banyak hijab. Tapi kalau malaikat yang doa untuk kita, di situ termasuk di antara faedah orang sedekah makanan. Jadi sedekah bukan hanya khusus taruh di tong masjid saja. Orang-orang lapar asik gini tak ada lapar terus. Makanan pun ada juga faedahnya, ya. Jadi apa kita luaskan? Sedekah makan kita kasih, masjid kita kasih, anak yatim kita kasih, baju pakaian kita sedekahkan. Kita lanjut, keterang kita lagi di bab makan. Apalagi kalau orang sekarang ini tidak hanya pada makanan, yang sudah menjadi satu kebiasaan yang buruk sekali dan sangat memasyarakat, yaitu ketika kita minum air pakai air mineral, tak usah bilang air aqua, tak usah bilang air aku tak main campak laut, tak ada cerita. Alhamdulillah saya sebelum Perancis itu menghina Rasulullah, saya dah tak minum aqua itu, alhamdulillah. Jadi ketika air mineral kita tengok yang gelas-gelas tuh, berapa persen kalau di sini ada duduk 200 orang, 300 orang, 1000 orang, berapa persen yang menghabiskan sampai tetes terakhir? Berapa orang yang ngambil setengah? Berapa yang cuma ujungnya aja? Habis itu kita ini kalau pas bersihkan sampah dia masih penuh airnya tuh, nah kan? Itu termasuk melanggar sunnahnya Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Rasulullah itu hidup zaman sekarang dan tahu kayak itu macam marah apa tidak Rasulullah? Jelaslah, orang yang di sini saja disuruh bersihkan, engkau air gelas sedikit aja disedot dia tinggal buang. Kau belum pernah jadi orang yang kehausan. Satu tetes air tuh kalau pas haus macam mana kita merasakan? Itu kebiasaan buruk yang melanggar sunnah Rasulullah SAW dan jangan diulangi. Nah, jangan. Kalau tak habis bawa balik. Nah, itu. Kadang-kadang habis tuh, tapi entah setan apa tuh, memang tak dihabiskan dia. Habis air segini. Nah, apa tuh? Habis. Cuma entah ada apa kenapa tak dihabiskan, sengaja untuk dibuang. Wa fi riwayatin lahu idza waqat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal yakulha wala yadaha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabiyahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim juga hadis sahih. Orang sekarang bahas sunnah, tapi dipilih-pilih. Sunnah bid'ah, tapi sunnah dipilih. Digembar-gembor sunnah, tapi kalau makan tak pernah bersih. Suka buang-buang makanan. Tak usah gitu, sunnah semua. Tak usah kau pilih-pilih, hanya sekedar untuk membedakan antara kelompokmu dengan kelompok lain. Idza waqa'atil luqmatu ahadikum, kata Rasulullah, kalau suapan kalian tuh jatuh, makan, tup jatuh nasi, atau makan kurma, kalau Rasulullah kurma, roti, makan, tup jatuh. Apa kata Rasulullah? Fal ya'khudha wal yumidha maka nabiha min adha. Ambil. Nasi jatuh, ambil. Kalau ada kotor bersihkan, bersihkan. Naikkan lagi. Apa? Kurma. Kalau kita makan apa? Macam-macam lah. Kita buah-buahan apa segala macam. Ambil, bersihkan, ambil. Kata Rasulullah. Wal ya'kulha, dan makan. Kata Rasul, wala yada'aha lisyaitan, jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Makanya setannya gemuk-gemuk, asyik makan bersepai-sepai, buang sana buang sini, setannya gemuk. Abada gemuk dia goda kita, gemuk tambah setan dia goda kita, jadi kita tambah berat menghadapi setan. Ngajak petumbuk sini krempeng, sana besar, tak kuat, tak tahan. Jadi yang menggemukkan setan itu kita sendiri. Makanya orang yang sudah terbiasa seperti itu, dia akan kalah dengan setan. Setan tambah sehat, dia tambah sakit. Nah, wala yadaha lisyaitan. Ini yang bilang bukan manusia biasa, tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin seyakin-yakinnya makanan yang kita buang itu diambil oleh setan. Tapi kadang-kadang kita ini macam tak percaya sangat. Iya, tak kanlah sudah. Jadi kita ini tak percaya sifat siddiqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar Nabi itu punya sifat wajib 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq ini berkata benar. Amanah, tabligh, menyampaikan. Rasulullah tahu ini kalau kau biarkan ini akan diambil oleh setan. Disampaikan sama Rasulullah, tak dibiarkan, sampaikan. Fatonah, cerdas. Jadi ketika Rasulullah SAW punya sifat siddiq, tapi umatnya enggak terlalu percaya. Kira-kira macam mana ya? Itu baru masalah. Rasulullah bilang jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Kita nak percaya kok macam susah. Apalagi na'udzubillah, umpamanya kita berada di zamannya Abu Jahal ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Palestina, ke langit Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Cerita Nabi, saya barusan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, Sidratul Muntaha, balik lagi. Kira-kira lah waktu dulu tuh kalau kita ada, coba bayangkan. Kita ni macam nak seide dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa lebih ke Abu Jahal. Alhamdulillah tuh kita waktu tu memang bukan apa. Kita sekarang ada di zaman ini. Kalau ada di zaman itu belum tentu. Karena pada waktu itu yang tidak percaya jauh lebih banyak daripada yang percaya. Maka disitulah Sayyidina Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Ya Allah, kalau orang karimun ada pada waktu itu, entah jadi pengikutnya siapa tak tahu. Ini Nabi dah bilang nih, jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Jadi ternyata makanan itu ada hubungannya dengan makhluk gaib yang namanya setan. Jangan biarkan setan-setan itu gemuk. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu wa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Tengok
Nabi mulai zaman Nabi dulu sudah mengatakan berkah, 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 barokah, 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 barokah. Orang zaman sekarang syirik, kata dia. Berkah, berkah apa tuh? Syirik. Kau tak ngaji nih? Ini apa ini kalau bukan hadis sahih Imam Muslim? Apa tak ngaji engkau nih? Ini bahasanya dari Rasulullah nih, ha. Kata Rasulullah, jangan kau sapu tanganmu dengan mindil, kain lap, tisu. Jangan kau lap dulu dengan tisu, ya. Jangan kau lap sampai engkau membersihkan dulu pakai jarimu. Jadi kadang-kadang kita makan kan pakai rendang tuh kan, nempel sambalnya lah, nasinya banyak, ambil tisu, lap, 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 lap. Habis itu baru cuci tangan. Mestinya dibersihkan dulu. Udah bersih, kira-kira dah tak bisa bersih lagi, baru dilap pakai mindil, pakai kelap atau tisu. Nah, itu caranya gitu. Kita tidak. Masih banyak apa itu langsung lap. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Karena dia tidak tahu di makanan yang mana ada keberkahan. Tengok, berkah itu ada. Kalau ada kelompok-kelompok yang fanatik dengan maksudnya nih yang anti berkah, entah tak tahu katanya dia kembali kepada Quran dan hadis, tapi ini hadis sahih, dia kok tidak percaya. Air seperti ini, tengok, kita bacakan Fatihah, tentu berkah. Tidak dibacakan apa-apa, ya kan? Itu sudah ada berkahnya. Karena ketika Rasulullah mengatakan demikian, ini makanan biasa, kita makan biasa, kita pergi undangan, kita makan di rumah. Kata Rasulullah, kau jangan lap dulu pakai mindil, pakai kain. Kau bersihkan dulu pakai mulutmu, baru kau pakai mindil. Karena kau tak tahu di bagian mana ada berkah. Ini makanan biasa, apalagi air. Bacakan Al-Quran, bacakan apa. Syirik tuh tak boleh tuh. Bukan kita menyembah. Siapa nak nyembah air putih? Siapa nak nyembah air putih? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bodoh kali. Kita cuma percaya di sini apa yang namanya barakah. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, pada setiap makanan ada barokah. Kata-kata barokah itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan zaman sekarang aja. Sikit-sikit nak syirik-syirik, tawaf, megang apa namanya ini, makam Ibrahim. Orang beriktikad pada waktu itu ini para nabi semuanya dulu di sini, malaikat juga di sini. Tentu ada dia niat berkah, berkah. Bukan dia bilang aku sembah makam Ibrahim. Tak mungkinlah sebodoh itu, ya kan? Tapi orang itu kebablasan. Kalau dia bilang berkah, syirik, haram, haram, haram. Aduh, payah ini. Itu orang tidak paham berkah. Air seperti ini ada berkahnya. Apabila tidak ada berkahnya, Al-Quran ada berkahnya, ya kan? Al-Quran kan ada berkahnya. Nah, Al-Quran ada berkah. Air dibacakan Al-Quran tentu juga ada berkahnya. Bukan kita berarti ini syirik, mempercayai ini syirik. Engkau kenapa kalau engkau pusing kepala kau minum Panadol? Hah? Kau percaya Panadol itu bisa menyembuhkan? Itu syirik namanya. Ngapa kau percaya? Nah, mempercayai kekuatan Panadol selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh begitu. Itu terlalu kebablasan. Tapi orang awam ketika digitukan percaya dia, karena orang awam, orang tidak paham, tidak ngaji gitu. Tidak ngaji. Kita lihat kisahnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Ketika Sayyidina Yusuf berpisah dengan ayahnya Sayyidina Ayub, Sayyidina Yakub alaihissalam, begitu sedihnya Sayyidina Yakub ayah ini sampai nangis, akhirnya kehilangan apa nih? Penglihatannya kehilangan. Sembuhnya macam mana tuh? Sembuhnya ketika dia dilemparin bajunya Nabi
Yusuf alaihissalam. Bajunya Yusuf dilemparkan, akhirnya terkena diginikan, lantas bisa melihat. Itu apa namanya? Apakah waktu itu Nabi Yakub menyembah bajunya anaknya nih? Percaya, ini punya kekuatan. Ini kalau gitu Nabi Yakub syirik. Ya tidak begitu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi sembuhnya itu karena bajunya anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Itu semuanya adalah keberkahan. Berkah itu sumbernya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun melalui perantara Rasulullah. Al-Quran, Ka'bah, dari Rasulullah turun ke sahabat, dzurriyyah, ulama. Nah, itu namanya keberkahan. Orang nasi aja ada berkahnya, apalagi ulama. Nasi putih nempel di sini nih, nempel di sini. Ini ada berkahnya, jangan dibuang. Apalagi ulama, dzurriyyahnya Rasulullah. Apa tuh cium-cium tangan Habib? Syirik. Ya Allah, kau tak belajar hadis? Nasi putih aja ada berkahnya, apalagi tangannya dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yadri bi ayyata amil baraka wa fi riwayatin lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sesungguhnya setan itu, kata Rasulullah, dia akan selalu mendatangi kalian di setiap urusan kalian, setiap gerak kalian, perilaku kalian. Setan selalu datang, selalu dia datang, sampai dia datang ketika sedang makan. Ya, ketika seorang sedang makan, maka setan juga datang. Wa idza saqatan min ahadikumul luqmatu, ketika jatuh satu suapan dari salah satu kalian, falyumit maka nabiha min adzan falyakulha wala yada'a li syaitan. Jadi setan ini macam nunggu-nunggu dia. Nunggu kalau ada orang makan, ditunggu dia. Tunggu dia. Kata Rasul, kalau dia jatuh, ambil, bersihkan, kau makan. Kalau dijatuh, dibiarkan setan, aku punya can, kata setan. Ya ambil setan. Jatuh, dia ambil setan. Dia ambil setan. Dia ambil setan. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita tak dikasih tahu Rasulullah, mana kita tahu? Setan. Nah, yang nampak cuma setan manusia. Setan kayak gitu kita tidak nampak. Bal yumidha maka nabiha minal adza. Terus apa efeknya kalau diambil setan? Ya, secara ininya aja tentu setan dengan adanya demikian, justru setan ini akan tambah, ya bahasa gampangnya, dia tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, tambah sakti lah kalau bahasa kasarnya nih. Jadi kita yang susah ketika kita ini diserang oleh setan tuh. Biarkan setan tuh kurus. Makanya dikatakan setan itu berjalan di apa nih namanya, urat nadi kita, kata Rasul. Sempitkan, kata Rasul, dengan berpuasa. Makanya setan tuh pun bisa kurus juga, bisa kejepit juga. Jadi kitalah yang menjadi penyebab yang tidak ikut sunnah Rasul ini, yang membuat setan tuh sehat-sehat. Nah, setan ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit zahir juga. Jadi awal dari situ, akhirnya penyakit zahir pun bisa muncul. Masuk salat Isya. An Ibni Abbasin, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini satu hadis ini kita amalkan saja sampai mati. Masalah kalau kita di pesantren tuh makan pakai talam, itu tergantung juga lah. Kalau udah terbiasa tidak dihabiskan, tidak dihabiskan. Tapi harus kita ngasih pelajaran. Pokoknya tidak boleh ada satu butir nasi pun yang tertinggal. Kenapa? Di situ ada Kenapa orang bisa jadi orang soleh? Mohon maaf, ketika kita belajar di pesantren-pesantren tarbiyah, pesantren yang betul-betul pendidikan,
perhatikan semacam hal-hal yang seperti ini diperhatikan, itu mestinya hasilnya akan berbeda. Dengan satu lembaga pendidikan, masak dimasakkan, tahu piring dicucikan, apa semua. Dia coba, Bu, tak enak lah Bu, masaknya nih kurang ditinggal dia. Makan biasa tidak dihabiskan. Pokoknya nggak sunnah lah sama sekali. Itu akan berbeda dengan yang memang betul-betul makannya sederhana. Kadang nasi putih, kemudian bikin sambal terong tuh, sambal taruh, tapi makannya bersih. Bersih, tidak dibuang apa-apa. Bersih. Itu nanti ke belakang, ke depannya, mesti hasilnya akan berbeda. Di mana bedanya? Dari keberkahan yang dimakan oleh si santri ini tadi. Ini dia makan yang berkahnya tidak ditinggal. Sementara yang satunya ini dengan kesombongannya, dengan sifat yang seperti itu, maka dia akan banyak rugi karena dia tidak mendapatkan keberkahan. Itu pendidikan. Dimulai dari rumah sendiri, di rumah masing-masing, bapaknya, mamanya harus mencontohkan anaknya. Jangan menjadi anak-anak tuh jangan sampai dia mencontoh hal-hal yang tidak betul. Akhirnya kalau makan lebih suka pakai ala Perancis. Ya, ala Perancis. Udahlah sambil berdiri, ya. Kemudian tidak memperdulikan makanan tuh dibuang-buang dan tidak dihabiskan. Mudah-mudahan dengan kita bisa melakukan, mengaplikasikan kesunahan yang kelihatannya remeh ini, tapi dengan keberkahan-keberkahan itu nanti, ya, namanya keberkahan nanti bisa kita insya Allah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang solihin dan solihat. Kenapa Bapak makannya? Karena urusan makan saja, dengan keberkahan yang kita makan, maka dia akan nanti menjadi bibit, kemudian jadilah keturunan yang berkah, jadi anaknya menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Itu penting. Ya, jadi bukan hanya sekedar higienis secara perhitungan kedokteran saja, ataupun hanya perhitungan dunia saja. Tidak. Tapi hal-hal yang sifatnya tidak terdeteksi oleh kedokteran, tapi itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita wajib percaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.